Lah kan saya pikir bener banget itu orang. Nasihatnya cakep. Terus mau pulang baca doa Bismillahirrahmanirrahim PA. Gue jadi gendut sama lu. Gue boleh nyari duit dikit-dikit gue kumpulin. Bu jangan. Nggak boleh lu begitu. Diminum tukang Apa lu marah? Pak, maaf Pak. Iya, gitu. Ini Pak. Oh, saudara Bapak. Ya, jadi izin Pak, kita dari yayasan. Kita dapat informasi terkait yang sudah Ibu Yanti lakukan gitu, dan kita sudah bertemu sama beliau. Beliau sudah mengakui memang sudah melakukan hal tersebut dan sudah sering, korbannya juga sudah banyak, dan total kerugiannya juga udah puluhan juta ya Pak, gitu. Itu sih Pak kurang lebihnya. Nah, kalau untuk ibu ini, kan korbannya 3 Pak. Ibu ini, adiknya dan keponakannya. Jadi emang Bu Yanti ini beroperasi di daerah Jakarta Timur. Gitu, betul ya Bu? Nah, itu jadi nominal dari 17, 15, 1125, 1125 banyak. Gitu. Nah, ini korbannya ibu saudaranya ada 3 juta sekian, dan ini sih kalau dari versi keluarga mau mediasi, tapi kalau korban yang lainnya saya nggak tahu Pak. Gitu. Secara garis besar sih itu Pak, kenapa kita datang di sini sih, kita mau mengedukasi bahwa kasihan Pak, di luar sana banyak orang yang mau cari kerja tapi dimanfaatin sama orang-orang yang seperti ini gitu. Bahasa kasarnya orang udah kesulitan, ditambah sulit lagi sudah mengeluarkan nominal uang. Mungkin kalau untuk ibu ini 1 juta uang yang kecil, tapi orang di sana 1 juta itu nominal yang besar gitu loh Pak. Malah ada korbannya ibu tukang sayur, uangnya itu untuk olakan, jadi untuk balik modal lagi gitu. Jadi ibunya minta uang 1,5 juta, itu dikasih itu untuk mendapatkan kerjaan. Itu sih Pak. Jadi dia nggak mohon maaf, dia mengaku bahwa ada ponakannya, saudaranya. Oh iya, makanya saya panggil. Kan saya juga tanggung jawab. Iya. Saya masalah kesana gimana. Betul. Jadi ibu-ibu korbannya kan biar jelas. Betul. Kalau kita, bukan yang benar terjadi, memang warga. Bukan kita juga dari RW. Sebelah. Betul nggak Yanti? Kamu kenal ini? Siapa namanya? Wisnu. Benar berarti. Jadi gini, ini aduh saya juga maaf ya, izin ya, jadi agak pening sedikit masalahnya. Ya seharusnya kan mereka awalnya bukan pertama kali saya menyelesaikan ini. Oh, bukan pertama kali ya Pak? Ya, pernah di Polsek Cakung. Polsek Cakung. Ya saya pikir mungkin namanya juga pasti ada ini. Ada tobatnya ya Pak? Makanya saya untuk ini ya, silakan bagi yang korban memang yang katakan mau dimediasi ya monggo. Kalau memang ini ya itu kan hak mereka juga. Artinya saya sih di sini bukan tidak membela saudara, artinya di sini saya juga satu sebagai pengurus juga merasa nama saya tercoreng juga kan. Jadi kembali lagi di sini kan ada suaminya gitu. Ada anaknya. Ada anaknya juga. Ya kita kan mohon maaf ya, memang nah persaudaraan nggak pernah kita putus. Betul. Cuman kan masalah tanggung jawabnya kan ada suami dan Betul, itu betul Pak. Ya, kalau memang tuh nanti mau mediasi ya nanti kita silakan. Kalau memang mau tidak dimediasi ya saya juga bukan artinya walaupun saudara, kalau yang salah ya saya salah. Betul Pak. Benar ya kita katakan benar. Tapi mohon maaf sebelumnya saya merasa bersalah di sini. Mohon maaf bila mana kedatangan saya ini kurang berkenan atau apa itu aja sih.
Intinya sih kenapa saya di sini panggil Bu RT gitu ya, cuma untuk menjadi saksi sih Pak, bahwa emang ibunya sudah mengakui hal itu sudah terjadi gitu. Bahkan ini bukan kali pertama Pak gitu, yang sangat disayangkan bulan puasa kemarin sudah terjadi seperti ini, korbannya 4 orang, terus ini terjadi lagi gitu. Berarti kan sudah menjadi habit ya Pak, atau kebiasaan gitu. Nah makanya kenapa di sini kita hadir, di sini kita mengedukasi Pak, ini korbannya udah banyak dan pelakunya ini aja. Jadi maksudnya jangan sampai hal ini terulang lagi. Kalau misalnya besok, ini kan kita mau ada mediasi sama korban lainnya, 8 korban lainnya, itu kita kembalikan lagi, kita nggak bisa intervensi Pak. Kalau emang korbannya mau melakukan pelaporan, kita akan didampingi Dinsos dan langsung akan ke Polda. Tapi kalau emang misalnya mau hanya uang ganti ya, kita kembalikan lagi kesanggupan dari betul yang sudah melakukan gitu. Biasanya juga walaupun ini loh nggak bisa intervensi juga, Betul. walaupun katakan itu ya masih ada Pikiran keluarga. Ya silakan monggo sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya, betul. Itu berarti Bapak sudah mengetahui sebelumnya ya Pak ya? Jadi saya sudah pernah urus juga. Sudah pernah urus juga. Nggak perlu saya aling-alingin lah. Iya. Memang kita harus bicara jujur. Apa adanya ya? Percuma kita tutup-tutupin juga. Iya, Pasti. betul. Iya, betul. Ya itu aja sih Pak. Kalau untuk korban ini, intinya mediasi, pertanggungjawaban yang sudah dikeluarkan dibalikin aja, nggak dilebih-lebihin. Tapi kalau untuk 8 korban lainnya, saya nggak tahu sekali lagi, karena saya ajak ke sini pun kan ada yang kerja, ada yang dagang gitu, jadi beda-beda profesinya. Jadi insya Allah besok kita kumpulkan di rumah Ibu gitu. Itu aja sih Pak. Gimana tuh? Iya. Itu gimana sebagai suaminya? Itu bagaimana? 10 juta lebih loh nominalnya totalnya. Kesanggupan Bu Yanti gimana? Nggak ada dia. Dek, gimana kesanggupannya? Ya, pendapatnya paling 150 sama 200. Satu hari. Iya, kadang nggak. 1 hari. Iya, nggak nanti juga. Yang namanya di ini ya Gojek ya. Iya, online. Ibu saya tukang urut. Dia tukang urut loh. Iya. Makanya saya bilang itu. Maaf Bu ya, saya artinya masih ada kalau saya mohon maaf aja gitu. Artinya masalah tanggung jawab kan mereka juga punya keluarga. Kita kan walaupun omnya dan masing-masing punya Kehidupan masing-masing. Paham Pak, betul, kita paham. Tapi yang dari kita concern mirisnya itu bukan yang ditipu ini dari kalangan sedang lah gitu, itu bawah semua Pak. Gitu. Yang jadi miris tuh begitu, yang iya, kalangan bawah gitu. kalangan bawah. Nah terus makanya pada saat saya diberikan foto ini kan viral Pak di Facebook. Viral Pak di Facebook, sampai ribuan yang komen gitu. Nah ternyata di Facebook ngelihat postingan ibunya yang ditipu juga banyak, bahkan transaksinya ada transferan juga di up gitu loh Pak. Itu kembali lagi setiap kita melakukan sesuatu konsekuensinya Pasti ada, betul. artinya itu harus bertanggung jawab kita, entah berupa materi atau memang kita yang harus masuk berhubungan dengan hukum. Iya, proses Itu hukum. konsekuensinya kita hidup seperti itu gitu. Betul Pak. Bukan arti kita sudah tidak membantu ya Bu, artinya saya juga merasa gimana ya artinya untuk hal ini sebenarnya saya malu bukan saja untuk hadir. Saya sebenarnya tadi tidak mau hadir, jujur, karena saya pikir ya udah masih ada ikatan saudara, ya udahlah kita ini yang penting nanti kalau memang toh mediasi yang Tungkul bukan ini silakan, yang nanti yang 8 lagi kita mau mediasi ya juga silakan. Tapi kan tadi Bapak bilang pernah juga kan di Cakung ya. Pernah. Kan kalau yang bilang tadi kan baru berapa lama? Baru 7 bulan dia bilang. Artinya gini, Tapi aku nggak ya. artinya gini aja, artinya saya juga yang tadi saya bilang itu setiap kejahatan atau kita yang ngumpetin itu pasti
pasti ya kebuka Pak, percaya. Nah, Saya orangnya tipe orang nggak mau ditutup-tutupin. Iya. Kalau yang memang dilakukan, kita harus ada konsekuensinya. Iya, betul. Itu aja. ya betul Pak, betul. Ya, intinya itu sih, kalau saya sih Pak jujur ngelihat anaknya sama suaminya kesian sih Pak. Tapi kok pelakunya yang melakukan itu kayak nggak ada bersalah gitu, nggak ada kayak bener-bener dari hati minta maaf tulus itu nggak, saya nggak lihat gitu Pak. Atau mungkin habitnya seperti itu, ya udahlah nanti ujungnya juga bakal damai, udahlah nanti ujungnya juga dimaafin, apa seperti itu kita kan juga nggak tahu. Yang paling terberat tuh katakan ini artinya kita beban moral. Iya betul. Berat sekali. Benar jujur. Betul Pak. Kalau cuma kita namanya di penjara itu deh ada konsekuensinya. Iya. Beban moral ini kan di situ ada dari orang tua, ada adik-adik. Iya betul. Berpikir seperti itu. Iya betul. Bikin malu ya Pak jadinya. Jadi Bu, gimana Bu? Lanjut apa mau selesaikan? Ikut yang banyak. Tergantung dari korban ya? Nah, ikut yang banyak. Besok Pak diselesaikan. Oh, Mereka besok. nanti promo di rumah ibu ini nih kumpulnya. Nanti, oh iya. Nanti sama dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi biar enak Pak kalau ada korban yang lain. Nggak hanya keluarga dia gitu loh maksudnya. Korban lain? Nah betul. Yang lain-lainnya juga. Gitu sih Pak. Jadi kalau mungkin kita di sini ini sepakat kayak kasihan sama suami sama anaknya. Saya juga miris melihat seperti itu, makanya artinya yang mau dibilang apa sudah kejadian. Iya betul-betul udah kejadian. Cuman nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, betul Pak. Itu yang agak bikin kecewanya. Sudah pernah puasa ya Bu? Puasa, sudah ada mediasi, Kata dia kan sudah selesai. Saya pikir sudah. tapi ada lagi. Dia masih di RT 13. Saya nggak taunya. Lah gimana lebih baik? Berarti udah lebih dari setahun Bu? Iya. Kan bagian udah dewasa. Iya, ya betul. Itu betul Bu. Bikin saya adik kandung. Oh, ini saudaranya juga nih Mbak? Oh ini saudaranya. Oh adiknya Ibu Yanti. Oh tinggalnya di mana Pak? Di RS9. Oh di sini juga. Oh oke. Udah tahu ini Bu Yanti. Kamu sih belum tahu. Hah? Belum tahu. Belum tahu. Oh kasusnya apa belum tahu? Ibu boleh diceritain nggak sama adiknya? Cerita loh. Ada peguam. Bener, ngadepin tuh. Ada peguam. Nah, di sini Hah? tuh. Terus Nipu ibu ini tukang urut. Coba terus Bu, saya mau dengar yang semuanya totalnya yang maaf Bu. Ya semuanya ibu jangan yang saudara jadi ada 3 orang saya tipu. Hah? 3 orang saya tipu. Keluarga ibu. 3 orang doang. Nggak banyak. Kok 3 orang? Keluarga aku 3. Satu keluarga 3 orang. Iya. Yang lainnya? Yang lain iya, cuma kan udah pada aku damain gitu. Kemarin aku damain kemarin. Itu cuma 4 Bu. Itu pas lagi puasa pernah ada Pak yang kesini. 4 orang. Udah kelar. Udah kelar tuh. Iya, entah ya, hanya dia yang tahu. Soalnya kalau masalah lain saya nggak tahu. Saya cuma tahu. Oh itu di situ tinggalnya di RT 13. Lagi 4 pun udah selesai. Nah ini pun kayak ibu adiknya ibu. Adiknya ibu, keponakannya, terus sisanya 8 lagi. 8 orang lagi. Jadi totalnya berapa? 11. 11. Berapa nominalnya? Ada yang 700, ada Iya. yang 500, Ada yang 1,5. 1,5, terus 1. Keluarga ini kan 1,5 semua. Iya, ada yang 1,7. 1,7. Ya, betul ya. Oke, mengakui berarti guys dia. Terus Dan gitu. jadi mengiming-iminginya untuk mendapatkan pekerjaan. Kerjaan dari mana? Hah? Katanya kerjaan dari mana? Sini naik keluarga. Mungkin di sini. Dijanjiin di busway. Busway katanya. Keluargaku. Maaf. Enggak banyak yang dari Di busway. Kereta. PT KAI. Dari mana itu? Mayora kalau nggak salah Mayora juga. Gue diajarin temen gue. Teman lu dari mana? Orang Panggil temen lu suruh sini. orang Bekasi dia. Panggil.
Gak tahu orangnya sekarang Bohong lo berarti lo. Pantas sama yang itu. Terus ibunya sampai sumpah-sumpahan, Pak, katanya saya kalau bohong ketabrak katanya. Benar kan? 7 turunan saya miskin. Ngomong gitu kan, Bu? Katanya dia supir busway, Pak. Supir gerobak kayak bisa ke bawah. Istrinya istri kedua, suaminya punya istri 2. Lo gimana bang? Bakal Kalau gue sih bukan masalah. aja. Kalau gue juga untuk makan bayar kontrakan itu mau. Musinya lo dijaga bakal bukan. Iya gue tahu itu juga. Cuman kalau dia keadaannya juga, Nah kalau dia ngomongnya kerja. kalau di kejadian begini, Ya kan gue juga tahu-tahunya nongol ini semua. sekarang udah kejadian begini gimana? Ya mau apa lagi? Jangan bilang mau apa lagi, solusinya gimana? Jadi solusinya gue sekarang apa yang ada, nggak ada semuanya. Kalau emang mau untuk kembali, Gak punya uang, mereka gak punya uang sama sekali. sehari-harinya saya jualan. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya ya uang nggak ada apa aja. Kalau emang minta uang, kan lu tahu sendiri. Nah, Om. Saya juga udah pas lagi nari juga lagi. Kalau ngontrak buat makan nggak ada aja. Gak usah batak-batak, gak usah mabok kok. Kagak. Endus mulutnya, endus mulutnya. Nari Ya udah kalau ini aja apa? Ya nanti ibu mohon dimediasi aja kalau Besok, memang- Pak, jam 2. besok ya. Di rumah ibu. Iya. Jadi Nanti ini tepatin kamu sebagai ini harus dampingin juga. Iya, semuanya Istri ya. Kamu, ini dampingin nanti hasil dari mediasi ini saya nanti laporinnya kalau ini. Iya. Pokoknya kalau emang mau naik ke Polda sih, Pak, syaratnya kan saya juga sekolah hukum ya, Pak. Iya. Syaratnya tetap harus sama Dinsos, Pak. Gitu. Pendampingan. Iya. Enggak, maksudnya itu saya dikumpulin tertera pembicaraan itu gimana, kita ngambil jalan keluarnya. Saya yang dalam itu saya nggak suruh datang dan saya nggak suruh datang. Udah masa itu jadi nggak usah di ini kita ini besok kalau memang harus kukuh kamu sebagai suami ini harus dampingin harus hadir. Masalah nanti apa-apa nanti urusan hukum kalau kamu diapain. Kenapa harus takut kalau kita nggak salah artinya. Nggak boleh lah. Artinya yang penting kamu berkewajiban dampingi istri kamu di situ ya pada mediasi tersebut. Ya, kamu harus tanggung jawab lah kita sebagai suami. Apa udah tenang aja nggak apa-apa. Jadi besok kumpul di mana, Mbak? Di rumah ibu itu. Tahu nggak nih? Tahu orang dia yang datang kan rumah. Dia ibunya di rumah. Dia setiap minggu banyak di rumah, Pak. Didatengin. Tapi ibu mau datang nggak bu besok bu? Benar. Udah saya tunggu ya, Bu ya. Jam 2 ya. Saya mau pengantar cepat selesai, Bu. Iya ya Mbak, makasih banyak ya. Maaf ya, Pak. Makasih. Sama-sama. Maaf ya. Ayo,